Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, ya come back to my channel, kembali lagi ya ke channelnya Sir Nusradin. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin ya akan membahas 10 kesalahan umum yang orang Indonesia sering lakukan ya dalam berbahasa Inggris, teman-teman. Oke teman-teman, mari teman-teman kita bahas yang 10 kesalahan ini. Namun teman-teman yang belum subscribe ya silakan subscribe agar teman-teman senantiasa akan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video yang terbaru dari Sir Nusradin. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, kesalahan yang pertama, teman-teman, ya, itu adalah pergi tidur. Nah, itu biasanya, ya, teman-teman, ya, kita orang Indonesia kalau mengatakan pergi tidur, ya, go to sleep, teman-teman. Ya, ini keliru, teman-teman. Ya, jadi kalau mau pergi tidur, ya, misalnya saya mau pergi tidur, ya, I want to go to bed. Jadi go to bed, teman-teman ya. Jadi bukan go to sleep, ya. Karena teman-teman go to sleep itu artinya tertidur, bukan pergi tidur, ya teman-teman. Jadi go to sleep itu sama dengan fall asleep. Nah, itu teman-teman ya. Jadi artinya tertidur. Oke, teman-teman. Ya, sekarang yang kedua, teman-teman, ya. Yang kedua, teman-teman, ya, dalam bahasa Indonesianya seperti ini, ya. Saya kira dia tidak bersalah. Saya kira dia tidak bersalah. Nah, itu teman-teman, ya, sering diterjemahkan I think he is not guilty. Ya teman-teman, nah ini keliru teman-teman. Yang benar adalah I don't think he is guilty. Nah teman-teman, jadi negatifnya teman-teman bukan yang not guilty-nya, tapi I don't think. Ya, jadi tidak bisa I think he is not guilty. Ya teman-teman, jadi yang benar I don't think he is guilty. Nah begitu teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, ya. Nah, aku ingin pangkas, ya, atau aku ingin potong rambut. Oke teman-teman. Nah, itu sering diterjemahkan I want to cut my hair. Ya teman-teman. Nah, ini keliru teman-teman ya. I want to cut my hair itu artinya teman-teman, aku ingin memotong rambutku. Ya, kita potong sendiri teman-teman gini, ya. Bisa nggak teman-teman kira-kira kita potong sendiri? Ya, bisa aja teman-teman ya. Cuman nanti hasilnya ya kayak digigit tikus teman-teman ya. Nah, jadi yang benarnya bagaimana? Yang benarnya I want to have my hair cut. Nah, ya teman-teman. Atau I want to get my hair cut. Nah, itu teman-teman ya, yang benar. Ya, itu yang ketiga teman-teman ya. Sekarang yang keempat teman-teman ya, ya, HP saya hilang tadi malam. Nah itu ya, ini contoh bahasa Indonesia teman-teman. Itu diterjemahkan my mobile phone lost last night. Oke teman-teman, my mobile phone lost last night. Nah ini keliru teman-teman ya. Yang benarnya adalah I lost my mobile phone last night. Nah, itu teman-teman yang benar ya. Nah, satu lagi teman-teman, contohnya misalnya gini teman-teman. Kakiku patah ketika aku sedang bermain bola kemarin. Nah, itu sering diterjemahkan my leg was broken when I was playing football yesterday. Nah, ini keliru teman-teman ya. Yang benar bagaimana? Yang benar teman-teman, I broke
my leg when I was playing football yesterday. Nah, begitu teman-teman ya. Ya, mungkin kedengarannya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, I broke my leg yesterday. Ya, itu kayaknya aneh ya. Aku mematahkan kakiku kemarin. Nah, kira-kira demikian terjemahan teman-teman. Itu tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi bahasa Inggrisnya memang begitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ya, misalnya jari-jariku luka, artinya terpotong gitu kan, jari-jariku luka, terpotong misalnya Pak, pada saat ketika mengupas mangga misalnya ya. Jadi bukan kita bilang my finger was cut, tapi I cut my finger misalnya when I was peeling the mango. Nah gitu teman-teman ya. I cut my finger when I was peeling the mango. Ya, jadi jari-jariku terpotong, terluka ketika aku mengupas mangga. Nah gitu teman-teman ya. Yang kelima teman-teman ya, itu bahasa Indonesia teman-teman. Aku takut dengan anjing itu. Nah itu diterjemahkan I am afraid with the dog. Nah, ini clear teman-teman. Yang seharusnya I am afraid of the dog. Jadi afraid, takut teman-teman ya. Kata afraid itu diikutin oleh of, bukan with. Jadi yang benarnya adalah I am afraid of the dog, bukan I am afraid with the dog. Oke? Nah, yang nomor 6 teman-teman. Nah, ini sering juga ya keliru teman-teman. Bahasa Indonesianya ya, menurut saya ya, contoh kalimatnya misalnya menurut saya dia sakit. Nah, itu sering diterjemahkan according to me ya, misalnya she is sick. Nah, according to me she is sick. Menurut saya dia sakit. Nah, ini keliru teman-teman ya. Kalau kita ingin mengatakan pendapat kita teman-teman, bukan menurut saya, bukan according to me, tetapi in my opinion ya. In my opinion, atau I think she is sick. Nah, gitu aja teman-teman. Tetapi teman-teman, kalau misalnya untuk orang ketiga itu bisa misalnya kita bilang according to John bla 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 bla, itu boleh teman-teman. Atau kita katakan according to the timetable ya, misalnya the train arrive soon. Nah gitu teman-teman ya. Jadi menurut timetable kereta api itu maksudnya akan tiba segera ya, segera akan tiba. Nah begitu teman-teman ya. Nah berikutnya teman-teman, yang ke-7. Nah, itu misalnya bertanya teman-teman ya, di mana alamatmu? Nah, gitu ya. Itu diterjemahkan, sering diterjemahkan, where is your address? Ya, teman-teman, where is your address? Nah, teman-teman, bahasa Inggris tanya di mana alamat nggak seperti itu, teman-teman. Jadi yang benarnya, what is your address? Oke teman-teman, jadi yang benar what is your address. Oke. Yang ke-8 teman-teman, bahasa Indonesia ya teman, bergabunglah dengan kami. Nah, langsung diterjemahkan ya, please join with us. Oke teman-teman, please join with us. Nah, ini keliru teman-teman ya, pakai with. Sebenarnya yang seharusnya please join us. Nah, langsung teman-teman tanpa with. Please join us. Nah, gitu yang benar ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, yang berikutnya teman-teman. Beberapa orang ya menjadi buta karena penyakit itu. Beberapa orang menjadi buta karena penyakit itu. Itu terjemahnya ya. Some people become blind with the disease. Nah, ini keliru teman-teman. Ya, bukan become blind, tetapi seperti ini teman-teman.
Some people go blind with the disease. Jadi bukan become blind, tetapi go blind. Nah, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, yang terakhir nomor 10 teman-teman. Ini sangat common, sangat sering sekali. Ya, misalnya mengatakan, aku jenuh, aku bosan. Ya, itu sering mengatakan I am boring. Ya teman-teman ya. Ini keliru teman-teman ya. Karena teman-teman kan maksudnya ingin mengatakan jenuh, bosan. Oke teman-teman. Seharusnya yang benarnya adalah I am bored. Ya, bukan I am boring. Kenapa teman-teman? Kalau mengatakan I am boring, itu artinya saya membosankan. You know, nobody likes you. Ya, tidak ada seorang pun menyukai Anda karena Anda membosankan. I am boring. Jadi yang benar I am bored. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui itu apa sih sebenarnya bedanya antara pakai ing dengan pakai ed ya. Ya, kan sering ya, ada bentuk boring, ada bored, ada exciting, ada excited. Oke teman-teman. Ada tiring ya, melelahkan, ada tired, lelah. Oke teman. Ada apa namanya teman-teman? Confused. Ya, ada confusing. Nah, confused ya, bingung. Confusing, membingungkan. Nah, jadi teman-teman ingat saja, yang pakai ing itu teman-teman, itu penyebabnya. Ya, penyebab yang membuat sesuatu menjadi apa gitu ya. Jadi kalau yang pakai ed itu teman-teman, itu korbannya yang merasakannya ya. Jadi kalau misalnya saya bilang misalnya pekerjaan saya membosankan, my job, misalnya pekerjaan saya di bank itu, my job at the bank ya was boring. Nah, itu bisa ya, pekerjaan saya di bank itu membosankan ya. Terus kalau saya ya yang menjadi korban, yang merasakannya, I am bored atau I get bored. Nah, itu teman-teman ya. Nah, demikian juga kalau sesuatu itu yang menarik sifatnya ya, misalnya your story is interesting. Ya, cerita Anda itu menarik and I am interested. Jadi yang pakai ing itu teman-teman, itu penyebabnya. Ya, yang menyebabkan ya. Sedangkan yang pakai ed itu yang kena akibatnya teman-teman, yang merasakannya. Nah, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ya that's all 10 common mistake in English. Ya, ada 10 kesalahan yang umum dalam bahasa Inggris. I think that's all. Thank you for watching. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.